Capek lah ngadepin yang begitu, ente aja hadapin lah. Orang-orang gila ya, SDM rendah. Iya, sangat rendah. Masa Sangat dia rendah. mengatasnamakan Rasul dan Islam kebencian? Apa itu? Mengatasnamakan Wali Songo lagi. Ya. Mau lagi, ini semua dimanfaatin. Mereka Tuh, teriak-teriak join Wali Songo aja, tuh bohong. join aja, Beb. Dia hanya mengambil Beb, momennya join Wali aja, Songo untuk join kepentingan Komal, dia. Beb. Naik ke sini. Jual. Naik Ya jelas aja, ya, Beb. Bib ya. Kok di mute sih? Ada sinyalnya, Bib. Suruh naik. Beb Kribo suruh naik aja. Oke, Bib, lanjut, sinyalnya kurang bagus itu. Lanjut ya. Thank you. Kamu sejak kapan selama ini kok hoak terus, Pak? Pak Rampak. Pak Rampak. Pak, sejak kapan mau jadi hoak, tukang dobol? Oh, iki Sukanya lawan. jual nama orang, memanfaatkan orang, figur Dengerin. orang. Ente itu jadi orang kok nggak amanah sih. Saya bilangnya apa, kamu nyampein Habib beritanya Rido kayak ngatain mana. Mukimat itu SDM rendah, nggak ditanggepin. Masalahnya Emang nggak bukan denger? itu. Saya tadi itu konfirmasi ke kamu, apa benar si Opa di roasting sama kawan-kawannya? Hah? Ah, sekarang ngomong begitu. Tadi Gimana kamu sih? nggak konfirmasi itu. Gimana sih? Mentakit. Jadi saya itu memastikan lah. Tak sohehno nang awakmu lho. Karena saya dengar dari kawan-kawan itu begitu. Ya beruntung aja Si kamu Opa. itu ingin mensokihkan. Lah itu sokih itu dia ngomong sendiri. Dengerin dulu. Tadi pagi itu ada si Tanam, ada apa. Kok pada gegeran sendiri kan gitu. Emang ngerebutin apa? Sama-sama orang yang sesat itu nggak boleh saling menyesatkan. Gitu loh. Gimana sih? Terus gimana soal yang kemarin perkembangannya? Apa? Nah, yang Perkembangan apa? itu apa? Kayu jati Apa? roboh itu loh, Gus. Oh iya. Itu Dan ada diantaranya bukunya ada loh, nama cerita kamu kok. desa Jadi itu. tenang aja. Cerita masyarakat itu memang dibukukan tuh di sana itu. Iya, diantaranya ada nama kamu. Tenang aja, tinggal nunggu panggilan kok. Waduh, nunggu banget. Iya, serius. Jangan asam lambungmu kumat nanti ya. Enggak gini loh, Gus. Kalau memang itu dongeng kan sebenarnya biarkan dongeng aja gitu loh. Kenapa mesti dongeng ini dirubah menjadi sejarah? Kan agak aneh. Di tempat saya itu banyak dongeng-dongeng juga, Gus. Tapi ya tetap jadi dongeng. Kamu kenal Nabi Muhammad dari dongeng. Kamu kenal Islam dari dongeng. Beda, Gus. Dari apa? Itu wama Oh, yantiku beda. anil dengelin. Wama yantiku Bahkan kamu anil tahu hawa. bahwa In kamu juga tahu kan. In huwa illa wahyu yuha, artinya apa? Wama yantiku anil hawa. In huwa Kamu juga illa tahu wahyu. kan kalau Imat Sarman itu juga selalu bikin dongeng yang tidak-tidak. Gufron pun juga suka dongeng. Loh, siapa itu Gufron? Aman kok Pak, tenang aja. Di antaranya ada nama kamu nanti. Lah ngapain? Aneh-aneh aja. Iya lo, ngapain ya nanti nunggu amplop coklat. Loh ini saya serius ya. Udah kalau mau ketawa aja. Mumpung masih bebas bisa ketawa. Kalau soal lapor itu siapapun bisa lapor. Tapi kan Ya sebelum lapor itu saya Gini itu loh. punya hak dan kamu boleh punya hak. Gini loh, enggak. Saya mau bilang aja, lapor itu siapapun bisa dan siapapun Bisa. berhak. Tapi Kamu artinya punya hak itu. Artinya begini, lapor itu ya harus disiapkan juga bukti-buktinya, apa yang kau tuduhkan. Jangan sampai malah laporannya nanti akan balik ke dirimu. Ya dibalikin lah. Gampang kok. Gitu loh. Ya.
Kalau cuman Aku tuh intimidasi. nggak pernah nuduh orang. Aku itu hanya sekedar memberi pelajaran biar orang-orang ini yang gampang menuduh segala sesuatunya itu biar riwa-riwi. Masuk Susah nggak loh guys? sampean. Netizen masuk nggak? Masuk? Sampean terus Ketik masuk semua, masuk. gini loh Arya, sampean susah loh. Lowong dongeng itu bukan nyata kok sampean perkarakan, kan ya lucu. Kalau sampean memang referensinya dongeng, Lo kemudian yang nuduh kan fakta. kamu, kalian antek-anteknya Imat. Saya itu cuman punya hak menyampaikan bahwa ini lo ada tuduhan-tuduhan lah. Kamu tinggal buktikan. Aku tuh bantu kamu loh. Bahwa itu adalah makam palsu Ya, paling berdasarkan mentok-mentoknya nanti kan dongeng. pemerintah Nah akan itu nanti bongkar. masuknya ke urusan hukum. Masuk? Guys, masuk nggak? Jangankan ini antek-anteknya. Bahkan Imadudin itu nanti saya akan buatkan pelaporan khusus nanti di Mabes Polri. Aduh, Gak cuman oke lah, kamu, aku bebas kok. hanya ngasih peringatan dulu ini anak-anaknya gitu. Masuk. Itu yang ngetik masuk itu orangnya tetap loh itu masuk. Yang nonton 500, masa yang ketik masuk cuma 64, 67. Ya nanti dihitungnya aja itu yang ngetik masuk itu ada berapa netizen yang nonton di sini. Coba diganti gitu loh. Nah kalau merasa Dongeng kamu itu gitu. dirugikan ketika kamu nanti dilaporkan, ya kamu tinggal lapor balik terhadap saya. Iya. Itu. Loh, tadi kamu bilang 60 yang ketik masuk, sekarang sudah 90 lebih. Ini gimana omongan kamu kok Harusnya selalu kamu framing? itu makasih loh sama saya. Coba Arya. nanti berapa ratus nih yang ngetik masuk nih? Iya, Netizen dari 600 udah, ini. Iya. Enggak. Kamu harusnya makasih sama saya. Jadi gara-gara Kamu sampean Pak, buka- kamu Pak Rapa, Dengerin dulu. kamu yang harus berterima kasih dengan saya memperjelas makam yang kamu tuduh palsu. Karena ini sudah masuknya ke ranah-ranah Ya, hukum. nanti kamu Makanya saya tidak mau bahas di sini. Kamu tinggal Itu aib. tunjukkan. Saya tidak mau bahas di sini. Saya sudah serahkan ke Loh, pihak yang gimana berwajib. sih? Loh, Itu kamu urusan-urusan nanti kalian. gini loh, seharusnya kamu itu makasihnya ke aku apa? Ya, jadi saya bisa ngobrol sama ahlul koryahnya, sama penduduk desanya, dan dia yang dongeng. Kok kamu Iya, kamu nanti menuduh aku? buktikan Gimana sih? dongengan mereka yang kamu potong-potong, yang kamu framing-framing, yang kamu tafsirkan berbeda dengan Loh, cerita masyarakat. Pak, Ya gini nanti loh, kamu Pak. Jadi pertanggungjawabkan. gini loh Pak, nggak ada itu deliknya orang menafsirkan kok pakai delik gimana sih? Iya, tetapi kamu menafsirkan sesuatu yang unik dan kamu menuduh, kamu memfitnah. Lah ketika kamu Kamu memfitnah, menuduh ya mesti bisa membuktikan. Nah nanti di urusannya dihukum. Alah, Pak, yang ketik masuk sudah ada 200 Pak, gimana Pak? Ini atensi nih, lu malah pucet, lu malah malah panik, lu. Enggak, malah coba panik. digali lagi. Jadi orang yang cerita kemarin itu ditanya, sudah dibukukan belum? Kalau belum biar saya bantu membukukan. Gitu loh. Jadi tentang kisah Terserah itu. Pak, saya nggak terlalu ladenin Anakku nangis, orang-orang yang anakku nangis. ber-SDM rendah seperti kamu. Kamu ngakunya dosen, kamu ngakunya kiai, tapi SDM-nya rendah. Ketika ada kesaksian dari masyarakat, kamu goreng-goreng, kamu framing. Kamu kenapa sih getol kayak begitu? Untungnya apa toh Pak? Coba. Jadi ada cerita guys, ada cerita. Kenapa sih kok dinamakan Surabaya loh? Asal usulnya Surabaya itu ada ceritanya itu begini. Maka terjadilah dinamakan Surabaya. Tentu ada suronya, juga ada buayanya. Menjadi Surabaya lah. Sama ini Rampak ini biasa framing-framing negatif. Akhirnya dibikin dongeng sendiri, disampaikan kepada pengikut-pengikutnya, ya tambah gendeng. Lalu ada makam Keramat Jati. Makam Keramat Jati itu asal usulnya itu namanya kok bisa situs Keramat Jati itu apa? Lagi diceritakan sama masyarakat setempat. Lalu tiba-tiba Rampak ditafsirkan gara-gara ada jatinya jatuh itu tumbang jadilah Habib Hasan. Yo genteng ngono lho. Ya Pak. Jadi gitu. Lah ini Kiai Rampak, bukan Kiai Rampak sih, Rampak kerjanya hanya framing-framing sesuatu hal yang
bersifat ujaran kebencian, provokasi, tuduhan-tuduhan yang tidak mutu. Makanya kelompok-kelompok ini harus diberikan pelajaran. Masuk? Masuk nggak? Sing kompak? Masuk? Nah ngono. Malah pucet kabur dia, asam lambungnya kambuh kali. Rampak. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Bahas apa? Ya, bahas apa aja. Ya kamu tuh pengen ngomong apa di sini? Oh ya, menurut kamu Mbah Priyo itu gimana ceritanya itu? Saya bukan ahli sejarah kok nanya saya. Kamu ahli sejarah bukan? Oh ya. Saya tanya sama kamu Sam, kamu ahli sejarah bukan? Saya cuma tanya ini gimana sih? Aku ahli sejarah. Kamu masalah. bukan ahli sejarah, tetapi ketika denger makam Mbah Priyo, kamu ikut-ikut provokasi. Bongkar makam Mbah Priyo, bongkar makam Mbah Priyo. Apa yang dulu? Katanya Islam. Jangan Aku ke ahli situ sejarah. Kamu mau nanya sejarah apa? Saya bukan ahli sejarah, makanya saya tanya kan begitu. Kamu mau nanya sejarah apa? Aku ahli sejarah. Ya Sejarah tolong ke atas jelaskan kan di sama mana? saya Saya kira nggak ngerti Pak. Kamu mau nanya tentang gelar keraton? Aku juga punya gelar dari keraton loh. Iya percaya. Mukimat apa Ya, sih yang iya. enggak? Jangan kan gelar keraton, gelar wali aja gampang. memang gampang gelar wali itu. Jadi gini guys, menghadapi SDM rendah ya begini. Apa yang mau didiskusikan? Oh SDM rendah. Gini loh yang Iya, didiskusikan guru saya itu tentang- hebat loh kewaliannya loh. Lihat saya aja itu ngobrolnya hebat rebutan. kewaliannya. Sampai Padahal hafal sama-sama lebih dari mukimat. 7 juta hadis. Rebutan. Sampai hafal lebih dari 7 juta hadis itu guru saya. Gelarnya Al-Kutub. Itu guru saya itu. Itu Jadi dari mukimat Darul Hadis itu itu selalu bikin cerita sendiri. Cerita-ceritanya ia yakinkan terhadap pengikut-pengikutnya sendiri. Lah pengikut-pengikutnya dampaknya bodoh. Tambah goblok. Nah, gimana? Saya menceritakan guru saya. Gimana sih? Enggak, Itu terserah lu mau cerita guru. Lu Ini ya, orang yang lu ini benci, biar ada mantan topik guru ya. yang lu Percaya benci, apa enggak terserah. kamu? Sebentar Sam, Percaya apa biar enggak? Percaya, ada. mukimat aja bohong. Saya percaya, Sebentar. apalagi jujur. Sebentar, biar ada topik bahasanya. Coba sampean ceritakan yang mendasari perubahan sikapmu itu apa? Di awal kan sampean mengkritisi Mbak Alawi juga. Kok tiba-tiba pindah Loh. haluan? Itu karena Pak apa? Rampa, manusia, oke saya jawab ya Pak. Manusia yang waras mengkritik oknum Habib itu boleh. Tapi kalau membabi buta, semua dipukul rata kayak perilaku-perilakunya mukimat, ini nggak ketemu rumusnya. Enggak, Ini mau jadi gendeng, gini. apalagi bawa-bawa Sarah. Klannya dibawa, kaumnya dibawa. Lu ceritanya mau nantang perang nih. Loh, Lu berarti kamu- bukan Pancasialis. Kamu bukan Pancasila kalian ini. Pak, gini, kata-kata sensitif kok kamu ucapkan perang-perang itu bahaya loh. Kamu jangan begitu. Berarti kamu kan sudah memprovokasi Nggak umat benar untuk kamu. melakukan perang antar saudara, antar Loh, pribumi. yang ngucapin perang kamu kok. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Dulu kan kamu mengkritik saya. Ketika dulu saya mengkritik Habib. Lah, yang saya kritik ini saya anggap oknum personal. Gini bro. Apa bukan gini, bro. bukan berarti semua Habib ini saya kritik. Coba jelaskan Semua Habib langsung saya pertanyaan caci saya. maki. Lah kamu Jelaskan itu sebagai pertanyaan dosen saya. waras apa enggak? Logika kamu di mana, Pak? Apa hubungannya sekarang Habib yang nggak bersalah, Ya, yang lanjutin enak-enak dulu. ngaji dibubarin? Lanjutin dulu gantiannya. Kalau sudah nanti bilang sudah, ganti saya. yang ngomong. Oke, saya lanjutin ya. 1 menit, nanti 1 menit kamu ngomong. Oke ya. Rampa mengkonfirmasi ke saya, kenapa sih kamu kok bisa berpindah haluan? Dulu kamu kan mengkritik para Habib. Loh, saya mengkritik yang saya anggap oknum. Yang mereka mempolitisasi panggung dakwah untuk kepentingan politik. Memang saya kritik.
Itu. Tetapi tidak layak kalau saya memukul rata semua habaib itu seperti itu ketika saya melihat 1, 2, 3 oknum. Lalu tidak lantas semua habib itu saya pukul rata. Ini logika. Ini logika, ini ilmiah gitu. Lah, sedangkan kalian kelompok-kelompok mukimat ini hanya mendengung-dengungkan oknum untuk memprovokasi umat, untuk memukul rata klannya, kaumnya, habaib semuanya. Yang nggak jelas dasarnya apa, mau ngaji aja dibubarkan. Habib Lutfi itu loh, saya ngulek belum menemukan satu pun ujaran kebencian. Habib Lutfi pun belum pernah satu pun membalas ketika kau melempar tai ke mukanya. Itu akhlak Rasulullah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada di Habib Lutfi. Tetapi yang saya bikin gedek sama kelompok-kelompok kalian ini, kok ya nggak pakai ilmiah, nggak pakai logika gitu loh. Ketika membenci seseorang. Udah 1 menit gitu. loh. Itu alasan saya, sebentar lagi. Paham. Itu alasan saya tidak mengikuti pemahaman mukimat. Karena saya berprinsip mau itu oknum kiai, mau itu oknum habib, mau itu oknum TNI, mau itu oknum Polri, mau pejabat DPR. Kalau dia jadi oknum merugikan, ada unsur-unsur merugikan seseorang, hajar. Itu prinsip, bukan dipukul rata. Hanya mukimat aja yang gobloknya diborong memukul rata. Silakan. Oke, jadi begini ya. Siapapun bisa berbicara, namun berbicara yang tepat, sesuai sasaran, sesuai konteks itu memang butuh keilmuan, Pak. Jadi mohon maaf, dalam hari ini kami pun tidak mengkritisi secara pribadi. Karena yang kita kritisi adalah gelarnya. Apa fungsi dari gelar itu? Itu sebagai tanda bahwa dari mereka ini pakai gelar Habib untuk apa? Untuk mendogma, mendoktrin masyarakat bahwa mereka lah dzurriyyah Nabi. Itu pertama. Analoginya yang begini. Kalau pikiran kayak kamu itu, Pak, ada 100 kecoa, ya, yang nempel di tanganmu itu hanya 1 kecoa. Itu kan nggak kamu sapu semuanya. Kalau saya beda. Ada kecoa yang nempel saya 1, saya lihat di bawah kecoanya banyak. Ya saya bersihkan semuanya, Pak. Gitu ya, paham ya? Paham nggak konteksnya? Hah? Kalau kamu mengkritisi akhlak, malah repot, Pak. Oh, akhlakmu sendiri aja buruk kok. Mengkritisi orang. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mengoreksi diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian kamu tadi menyinggung bahwa itulah akhlak Rasulullah. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlaknya Allah. Rasulullah itu khuluquhul Quran. Orang yang kau sebutkan tadi, mana akhlaknya? Menyerbenkan akhlaknya Allah. Akhlak itu bukan bahasa. Akhlak itu bukan gaya komunikasi. Akhlak itu adalah spontanitas. Nggak usah nunggu kamera baru nyanyi kedamaian. Nggak usah nunggu disorot kamera baru bilang umatku, jamaahku. Enggak, itu bukan akhlak. Itu keberpura-puraan. Paham? Bedakan antara akhlak dan tingkah laku yang tiba-tiba berubah kayak kamu, ya, esuk dele sore tempe. Itu bukan akhlak. Oke, jadi dalam kasus ini kita tidak berbicara individu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Ini bedanya ilmu psikologi dan ilmu tasawuf. Kalau ilmu psikologi, orang lain kau jadikan objek. Kalau ilmu tasawuf, objeknya itu dirimu sendiri. Gitu loh. Perbaiki dirimu sendiri. Yang kita bicarakan di sini adalah gelar. Kenapa mereka pakai gelar Habib? Kenapa mereka mengaku dzurriyyah Nabi? Kalau tidak ada tujuan, tidak mungkin. Karena di sini banyak dzurriyyah Nabi tidak pernah mengaku aku. Orang yang ngotot ingin diakui itu palsu atau asli kira-kira? Udah. 1 menit lebih ini udah. Belum. Oke, paham ya? Jangan buru-buru, Arya. Lah saya udah buru-buru, udah 1,5 menit nih. Afalatakilun, punya akal dipakai ya. Sudah. Bagian saya dong.
Saya kan dah, hanya kamu. ingin menyimak Oke, dari satu. statement Anda. Sebentar. Ya. Poin yang saya ambil, yang lainnya jelimet saya nggak masuk, hanya soal gelar. Gelar, oke. Sekarang kamu, Sam. Ayo, Sam. 1 menit waktu kamu, jangan Ini, lama-lama. Kasih enggak, yang lain. kalau saya ini cuman cuman sebentar kalau saya. Saya akan menyimak dari statementnya Anda. Orang berbicara itu harus dengan keilmuan begitu. Tolong jelaskan dong kitab akhlak itu bagaimana, dijelaskan di sini. Nggak Punya tahu kitab dia akhlak akhlak enggak? itu apa. Nggak ngerti. Akidah akhlak itu, kitab akidah akhlak itu punya enggak sampean? Dia Aqidatul Awam aja nggak pernah belajar. Taklimul Muta'alim dia nggak pernah buka. Taunya pengkultusan. Ada orang aku ini baik, ayo kita bersatu, dipikirnya udah itu loh akhlak Rasulullah. Udah. Berarti Itu modus. tiga orang, yang satu saya turunkan. Karena apa? Ini saling sambut malah berdua ini. Dah. Aduh, Saya pikir saya kasih waktu 1 menit si Sam itu, saya suruh ngomong. Ternyata malah sambung-sambungan kayak orang pacaran. Oke. Ini waktu saya. Lah ya. Saya kan sudah sering berkali-kali sampaikan bahwa kelompok-kelompok mukimat ini jauhi. Karena satu, untuk jadi mukimat itu syaratnya harus goblok, harus SDM-nya rendah, harus gampang terhasut, harus hatinya itu suka membenci seseorang. Gelar dipermasalahkan. Contoh begini. Saya mau tanya. Kiai Rampak akhirnya dia dipanggil Kiai. Padahal notabene Kiai itu juga gelar yang disematkan untuk kepentingan dakwah, atau orang yang alim, atau orang yang menjadi spiritual atau guru, memberi dedikasi keagamaan, maka disebut itu ustadz, bisa disebut kiai, bisa disebut habib. Apa pernah saya dengar dari mulutnya Rampak ngomong begini, guys, panggil saya kiai? Kan yo enggak. Itu secara spontanitas pengikut-pengikutnya Rampak alias mukimat-mukimat manggilnya Kiai Rampak, karena brand personalmu adalah Kiai Rampak. Sama halnya orang ketika menjadi keturunan Hadramut Yaman, dia posisinya dakwah, dia panggung ke panggung, dia memberikan jamaah, memberikan panggilan bahwa assalamualaikum ya Habib. Gelarnya disematkan, walaupun namanya Bidin umpamanya, Habib Bidin, asli namanya Bidin, tetapi karena disaling dipanggil Habib Bidin, karena itu adalah gelar penyematan sebagai seorang tokoh pendakwah dari keturunan Hadramut Yaman atau yang disebut para habaib. Lah, gelar itu disematkan untuk kepentingan dakwah. Bukan berarti Bidin di dalam panggung, tolong lu panggil gua Habib Bidin. Jadi itu urusan personal, urusan para pengikut atau fans, bukan haters yang jelas. Fans akan menyematkan nama siapa aja boleh, itu soal gelar. Contoh, netizen melabeli saya, nama saya ini adalah Novi Variatno, panggilan saya adalah Arya. Orang netizen yang suka, yang like dengan saya, viewer saya, dia suka menyematkan gelar saya, yaitu Gus, karena tampang saya memang bagus, ora elek kayak Rampak kan ngono. Makanya aku diceluk Gus, Gas, Gus. Apa aku minta dipanggil? Kamu harus panggil saya Gus ya. Tidak seperti itu. Makanya Pak, ya, ini masih ada 15 detik lagi. Panjang banget. Jadi dosen itu kalau nggak mampu mending jadi guru dulu, guru PAUD minimal. Karena kamu itu nggak, logika kamu kayaknya sedang ditaruh di pantat, nggak ngerti kamu. Kamu bukan orang yang realistis dalam berpikir ya. Terima kasih. Oke, gini Bang. Bedakan gelar sosial, gelar keagamaan, dan gelar keturunan. Itu harus dibedakan dulu. Kalau mau mengkomparasikan gelar habaib ini dengan gelar raden. Kenapa? Karena habaib itu adalah gelar keturunan. Tidak semua orang boleh digelari habib. Buktinya apa? Dulu pernah saya lihat video, ada habib ngelabrak orang gara-gara dia ngaku habib. Nah, itulah yang memperkuat bahwa habib ini adalah gelar keturunan. Dan kalau di masyarakat, di dunia pendidikan, ya, namanya gelar itu didapat belakangan.
proses dulu baru dapat gelar. Lah ini enggak. Hah? Bayar dulu baru dapat gelar. Jangan kau samakan dengan kiai. Kiai ini yang mengayomi. Kalau orang itu nggak bisa mengayomi, berarti yang salah yang nyebut. Gitu loh. Nggak ada orang sebut saya kiai, memang nggak ada. Nggak ada. Jadi begini Pak, ajakan itu tidak selalu berbentuk kalimat. Ayo ikut saya, ayo panggil saya. Enggak. Tapi tindak tanduknya, gayanya. Ini mengandung unsur itu. Jadi tujuan mereka belum sampean jawab. Kadang memang susah Gus, mohon maaf ya. Orang yang nggak pernah lihat singa, tapi dia bercerita tentang singa, ya kayak sampean. Nggak paham apa itu gelar Habib, tapi berani bercerita tentang gelar Habib. Akhirnya lucu, ya. Akhirnya lucu. Didengar itu kayak ya apa sih orang ini gitu loh. Ngerokok aja udah kayak salah tingkah gitu loh. Makanya pelajari dulu, baru bercerita. Jangan didulukan ceritanya, faktanya entah paham atau enggak. Bedakan gelar keturunan dengan gelar kehormatan. Beda saudaraku. Sampean lagi, blunder lagi, bilang Gus itu. Udah. Sebentar, dikit lagi. Karena sampean tadi menyontohkan Gus. Gus itu kalau makna sekarang ini disematkan kepada putra dari kiai. Tujuannya apa? Gus, bagus pekertine. Ini sebagai pengingat gitu loh. Sudah 1 menit, udah 2 menit sebentar. udah. Pak, gini Pak, udah. Saya harus adil ya. Waktumu sudah habis ini. Kalau di LC kamu udah nggak masuk ini. Wah, kamu udah ditendang nih, udah. Pak Rapa, kamu kok bahas? Tolong bedakan gelar keturunan dengan gelar ini. Kamu katanya dosen, kamu katanya kiai, kok nggak punya logika? Ya apa sih? Gelar Habib, ya ini saya luruskan Pak, karena kamu ini dosen yang bergedes. Gelar Habib, gelar kiai itu adalah penyematan gelar tradisional. Tidak semua orang keturunan Ba'alawi, Hadramut Yaman dipanggil Habib, tidak. Contoh, orang-orang Hadramut Yaman di Indonesia bagian timur disebut Tuan Guru. Kalau di Kalimantan disebutnya Tuan. Kalau di Jawa khususnya ini mayoritas dipanggil Habib. Bahkan kalau di Cirebon aja dipanggil Ayib. Ini adalah tradisi setempat, penyematan gelar yang disematkan sama halnya seperti kiai. Di Jawa ini disebutnya kiai. Di Jawa disebutnya ada gelar Gus. Di Madura sudah beda lagi. Ada disebutnya Lora. Kiai kalau di Jawa Barat disebutnya cukup beda lagi. Ajengan. Dan ini adalah tradisi-tradisi wilayah tersebut menyematkan seseorang tokoh. Nah ini dosen kok pikirannya meleset, ngalor ngidul, nggak jelas. Maksud saya gini Pak. Kamu ini saya kasih kesempatan ngobrol sama saya, mbok yang sajen, yang ilmiah berdasarkan kita punya kultur, kita punya budaya, dan satu lagi, kita punya logika. Jangan hanya gara-gara kamu itu anti sama habaib atau orang-orang keturunan Hadramut Yaman, akhirnya kamu menjadi tolol. Ini nggak apple to apple kalau saya ngobrol dengan orang tolol gitu loh. Lewat Ahmadi aja loh. Kemarin itu ngajak saya mubahalah. Akhirnya, yo mubahalah sama saya. Loh nyatanya yo saya masih hidup. Mungkin yo masih nggak percaya. Akhirnya tujuan kalian itu kan hanya buat konten kan. Ada marketing mubahalah, ada marketing yang sok-sokan bicara ilmu. Ketika diajak diskusi pasti kabur. Yo Bora. Overtime. Sampean kok ilmu masih nggak paham? Sampean kok tetap nggak paham ya gelar itu ya Pak? Ada gelar keturunan, ada gelar keabadian. Apa gelar keabadian? Almarhum. Apa contoh gelar keturunan? Raden, Habib. Almarhum gelar. Kemudian apa gelar orang yang pulang dari Mekah haji? Kan gitu. Saya curiga begini, ada gelar 2H. H yang satu biayanya mahal. Gelar almarhum. H yang satu gratis. Dengerin dulu. Jadi sampean nggak bisa memaksakan, malah lucu nanti ya.
malah lucu. Jadi kalau Lanjut, masalah gelar masyarakat, gelar keagamaan itu beda-beda setiap wilayah memang betul. Ada yang ajengan, ada yang kiai, ada yang ki ageng, ada yang dipanggilnya itu maha guru, ada yang ya apapun lah panggilannya. Tapi kalau Habib Pak, di belahan dunia manapun sama, hanya beda fungsi. Mungkin kalau di Indonesia Habib ini sebagai penanda mereka adalah zuriyah Nabi. Tapi kalau di Yaman, Habib ini panggilan tetangga. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menyayangi tetangga kita, mencintai tetangga kita. Ya Habibi ta'al. Gitu. Ya Habibi ta'al. Nah, ada kesamaan Pak. Orang Yahudi itu memanggil orang yang dicintai itu dengan panggilan Hafif. Bukan Habib, tapi Hafif. Ya. Bukan Habib, tapi Hafif. Tolong itu nanti di trace ya, di tracking. Yang saya katakan ini omong kosong atau memang fakta. Gitu Pak. Jadi saya hanya mengingatkan saja, tolong sebelum berbicara itu pahami dulu. Biar jangan dibalik, ngomong dulu paham. Overtime wes. Sebentar. Ya wes ya. Saking paniknya sampai cari narasi yang tidak. Loh. Iya dong. Bocor halus, meledos. Oke, saya tanggapin gini Pak. Pak, tolong yo Pak, ojo mempengaruhi orang-orang tambah goblok gara-gara statement kamu. Gini loh Pak, tidak, satu aja dari beberapa kata-kata gelar itu saya ambil gelar almarhum. Kok almarhum jadi gelar? Almarhum Rampak. Gini almarhum, begini ya almarhum Rampak ya. Pak, gini Pak. Pak, arti almarhum itu diambil daripada abjad Arab. Bahasa Latin Arabnya itu. Arti daripada almarhum adalah orang yang dihormati. Dalam kutip Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada salahnya ketika kita manusia yang masih hidup itu suka tabarukan, ziarah, tilik kubur. Itu karena apa? Menghormati. Karena apa? Orang yang meninggal itu dilabeli almarhum. Itu istilah orang yang dihormati. Manusia yang dihormati itu adalah almarhum. Mulano apamu aja sering ngerusak makam, provokasi orang makam. Wong wis mati diajak perang, mestinya kalian harus hormati. Itu adalah suatu arti atau istilah orang yang meninggal itu namanya almarhum. Orang yang dihormati. Orang yang dihormati yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut almarhum, bukan gelar. Lo dosen, dosen dan lulus neng Pak. Oke. Udah lanjut Jadi gini, lanjut. Enggak. Kadang gini Pak. Orang ketawa itu ada dua. Yang satu menertawakan lawan debatnya, yang satu menertawakan dirinya sendiri. Begitu. Kalau tak lihat ekspresimu tertawa itu menertawakan ketololanmu karena kamu nggak paham. Jadi bukan almarhum. Kalau kamu bilang itu diadopsi dari bahasa Arab ya, akar katanya yang asli itu almarhum. Orang yang dirahmati, bukan dihormati. Itu loh Pak. Makanya dibilang rahimahullahu. Allah yang akan memberikan rahmatnya. Ya dihormati, biar kamu nggak bukan kuburan. Jadi kamu belum waktunya ngomong kok sudah ngomong. Jadi pahami lagi apa makna dari gelar, apa itu kata yang disematkan kepada seseorang gitu loh. Nah, gitu ya. Itu gelar itu proses dulu baru dapat gelar. Orang ini hidup dulu, baru terakhirnya almarhum. Itu adalah doa. Itu. Kalau Habib, waduh dulu gelarnya Y, tiba-tiba jadi Beb. Y dan Beb ini sesuatu yang secara bahasa ini sangat berbanding terbalik. Y itu Sayyid, ya. Yed itu Sayyid,
Beda. Masa kecilnya dipanggil Y, ketika sudah tua jadi Y. Nanti jangan-jangan kalau dikejar, mereka alasannya apa? Yaitu anak-anak kecil kan pelo, bilang Y jadinya Y gitu. Beda, Pak. Kasih penghormatan buat Kiai Rampak, ketik almarhum Rampak ya. Ketik almarhum Rampak biar dapat penghormatan. Jadi saya cuma meluruskan Pak dosen, saya hanya meluruskan tidak ada yang namanya almarhum itu disebut suatu gelar. Ya, itu yang pasti itu bukan suatu gelar. Ya, sudah tahu kalau orang meninggal dikatakan itu almarhum, jangan kau cengkokkan menjadi satu gelar. Ya, itu bagi manusia yang sudah meninggal, manusia sudah mendapatkan rahmat, kehormatan, penghormatan. Kehormatan termasuk supaya apa? Kowe ben ora bongkar-bongkar kuburan wong mati. Ya, kamu harus taslim dulu bahwa yang namanya almarhum itu bukan gelar, taslim dulu. Taslim enggak? Ya enggak lah. Ketik teman-teman ya, almarhum Rampak, kasih penghormatan buat dia. Biar kembali kepada rahmatullah. Jadi gini ya, memang membela kepalsuan itu susah. Namanya topeng ini butuh perawatan. Ya, kamu taslim dulu. Almarhum itu gelar apa bukan? Kenapa kok suka maksa? Bagi saya gelar itu karena Loh, kok maksa? Kamu harus klarifikasi dulu. Kalau kamu nggak klarifikasi soal ini, jujur, mending kita nggak usah diskusi, Pak. Saya nggak mau saya menyesatkan orang. Kamu harus klarifikasi. Kamu kalau mau menyesatkan orang-orang awam, pengikut-pengikut kamu, silakan di room kamu. Tapi tolong kalau ada kesalahan di room saya, kamu harus klarifikasi dulu yang benar. Itu gelar atau bukan? Kenapa? Udah mulai nyerah. Itu hak saya dong. Saya menganggap itu kamu gelar harus klarifikasi dulu, Pak. Saya mau tanya sama kamu, almarhum itu gelar atau itu bukan? Boleh. Bagi saya gelar kok. Faktanya apa? Kok panik? Sebentar loh. Pak gini loh Pak, kenapa saya mengatakan itu gelar itu secara fungsional? Artinya apa? Coba sampean pernah diundang secara fungsional gimana? Sampean pernah diundang masa orang enggak? mati, almarhum kamu fungsikan menjadi gelar. Gini loh Pak, gelar itu bisa dipahami juga sebagai penanda. Biar ada bedanya gitu loh. Oh ini orang. Berarti kamu masih meyakini bahwa almarhum itu adalah ini gelar? Kalau waktu saya ngomong tolong jangan dipotong dulu. Nggak ya boleh kamu nggak begitu. jawab. Saya tadi kan waktu saya lempar sama kamu, loh, mestinya Pak, kamu kita jawab di sini dulu. itu kita di sini bukan tanya jawab, kita sedang berdebat, bertahan pada argumennya masing-masing. Itu namanya debat. Nanti kalau tanya jawab beda lagi. Jadi kamu mempertahankan argumentasi kamu yang salah, yang rumusnya sudah benar. Padahal sudah itu biar siapapun boleh buat kesimpulan gitu loh. Kamu beri kesempatan saya untuk menjelaskan dulu. Jangan dipotong-potong terus. Jadi begini Pak. Salah kok maksa. Dengerin dulu. Pertanyaan saya belum dapat. Kamu belum jawab, Rampak. Ini bukan almarhum itu tolong jawab. Gelar atau bukan? Bagi saya gelar. Makanya ini bukan forum tanya jawab. Biarkan saya berargumen gitu loh. Jadi gini Pak, ketika sampean dapat undangan, ini sampean buka ya, Arya bin almarhum Mahmudi menikah dengan siapa begitu, nanti almarhumah itu untuk mendadak, untuk memberikan tanda gitu, oh berarti sudah meninggal gitu. Jadi Arya SPDI misalkan, SPDI itu artinya apa Arya? Apa artinya? Selesaikan dulu aja omongan kamu. Itu artinya apa? Nggak tahu lah, kamu jawab sendiri lah. Nggak dijawab. Oke, nggak dijawab. Nggak dijawab nggak apa-apa. Memang ini bukan forum tanya jawab kok. Jadi pemaknaan gelar secara sederhana itu adalah sebagai penanda pembeda. Makanya mereka pakai gelar HB biar beda sama yang lain. Kenapa? Enggak, yang tadi SPDI itu loh apa? Kamu jawab dulu. Kamu ngomong sendiri nggak tahu. Karena orang-orang yang memakai SPDI itu apa? Jangan bodohin orang. Ini bukan forum tanya jawab, ya. Diam dulu. Karena mereka memakai kamu berargumen. Kamu memperumpamakan ada SPDI. SPDI kamu tanya saya apa? Kamu kan tadi tanya.
Kamu yang buat, ya kamu yang jawab. Apa itu SPDI? Sarjana Satu-satu Perdukunan- biar runut, Pak. Sarjana Perdukunan Mbak Alawi. Siapa dukunya kamu? SPDI. S-nya sarjana. Dengerin. S-nya sarjana. Dengerin dulu. Aku jadi Kami ini gini, mau Pak, tetenan nggak enak, dosen. nggak enaknya begini, Pak. Ini bedanya saya dengan kamu ya. Bedanya saya dengan kamu. Saya tidak akan menjatuhkan orang yang sudah jatuh. Kalau kamu kan enggak. Orang yang berada di atasmu berusaha kau jatuhkan. Ini bedanya, Pak. Jadi saya tidak akan memukul orang yang sudah terpukul. Gitu. Saya tidak akan menertawakan. Pak, kamu udah Sebentar 5 menit dulu. ngomong, Pak. Sejak kapan kamu di atas saya, Pak? Pak, Saya tidak maaf ya, Pak. dengerin dulu. Yang pertama, saya itu orang viral sudah banyak dikenal di media sosial, di media-media mainstream, masuk televisi, ya kan? Dan saya punya pondok, ya jelek-jelek begini loh ya. Saya juga tampan, istri saya 3 cantik-cantik, anak saya 7 lucu-lucu. Saya juga punya kesibukan yang menghasilkan